Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya sangat hormati Pak Khairul Tanjung, kawan saya lama. Begitu banyak orang penting ya. Saya bilang aja para hadirin sekalian ya, yang saya hormati. Kalau saya takut nanti saya lupa. Ya, ada Kementerian Keuangan, kekuatan kehadiran hari ini luar biasa. Jadi Bank Mandiri dan lain-lain. So saya kira Pak CT ya, para hadirin yang saya sangat hormati dan banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Pak CT kepada jaringan CNBC atas undangan yang dibikin kepada saya. Ini sudah beberapa kali saya mau sampaikan beberapa hal. Terakhir sebulan lalu ya Pak Wahyu. Saya mau sampaikan hal-hal yang baru, mungkin yang lebih berguna, bermanfaat bagi para hadirin sekalian. Yaitu yang kita saksikan beberapa waktu yang terakhir ini adalah beberapa kejadian. Yang pertama, kehadiran dari lembaga yang namanya Danantara. Itu beberapa hari yang lalu kita saksikan berdirinya Danantara. Saya bisa bersaksi bahwa berdirinya Danantara ini sebetulnya bagi Pak Prabowo sangat emosional. Kejadian emosional bagi beliau, bagi saya juga. Karena sesungguhnya Danantara ini adalah gagasan dari orang tua kami. 40 tahun lalu, tahun 80-an, terus 90-an. Sayangnya waktu itu pemerintah yang berkuasa belum begitu berkenan dengan gagasan orang tua kami. Tapi saya kira mungkin Tuhan yang tahu ya, yang terbaik untuk kita semua. 40 tahun kemudian, anaknya, putranya Profesor Sumitro diberikan mandat oleh rakyat Indonesia dan diberikan kesempatan untuk mewujudkan cita-cita, impian dari orang tua kami. Dan Pak Prabowo emosional, dia emosional. Saya juga emosional. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk betul-betul berbuat yang menurut orang tua kami salah satu solusi untuk menanggulangi, mengentaskan kemiskinan, juga ketidakadilan yang dialami oleh sebagian dari rakyat Indonesia. So ini yang terjadi setelah saya ketemu dengan Pak Wahyu terakhir, kehadiran dari Danantara. Tadi Pak CT sudah sampaikan juga, kita memasuki tahun ini dengan penuh ketidakpastian, ada yang kecemasan, ada kekhawatiran, karena ada beberapa hal terjadi di luar kekuasaan kita, yaitu munculnya presiden lama dan baru, Donald Trump, dengan beberapa kebijakan yang menimbulkan, ya saya bisa teruskan saja, kegaduhan. Kegaduhan bukan untuk dunia tapi juga untuk rakyat Amerika. Ya, nah ini, tapi sesungguhnya apa yang terjadi juga Pak CT, ada juga kejadian yang luar biasa. Ada kemungkinan besar bahwa perang di Ukraina akan berakhir dalam waktu singkat. Ya, munculnya Trump menimbulkan kegaduhan. Tapi juga kehadiran Trump ini lepas dari kita pro atau kontra. Ya, ini lepas dari kita pro atau kontra Ukraina atau pro atau kontra Ukraina, tapi realita yang mungkin akan terjadi, whether we like it or not, mungkin ada situasi damai
Nah, kalau nanti situasi damai, banyak akan terjadi perubahan. Banyak perubahan. Dan itu akan nanti dialami kesempatan kepada perusahaan-perusahaan dari Indonesia dan juga perusahaan-perusahaan barat, dunia usaha. Ancaman dari perang dunia ketiga mungkin akan berkurang. Ancaman perang nuklir jelas akan berkurang. Ini lepas kalau tidak suka atau tidak suka Rusia atau Ukraina. Ini realita. Nah, kembali ke tema Pak Wahyu, ya, riding the wave of 8% economic expansion. Saya mau koreksi sedikit tadi. Ya, tadi yang disebut pertumbuhan ekonomi mencapai sampai dengan 8%. Harapan Pak Prabowo, saya dan kawan-kawan dalam lingkaran presiden adalah melampaui. We want to surpass 8%. Kita akan melebihi 8%. 8% itu minimal Pak CT. Dan dalam waktu yang diberikan, saya diberikan berapa lama Pak Wahyu? Enggak, saya kan politikus Pak CT. Suka omon-omon ini. Tapi omon-omon yang ada daging, ya, bukan tulang, ya, omon-omon bukan tulang. 8% ini minimal. Dan saya semakin yakin sudah 4 bulan ya, hampir 4 bulan pemerintahan Prabowo Gibran. Saya sudah di mana-mana, saya sudah beberapa negara untuk mencari investor, untuk ketemu pengusaha, ketemu pemerintah. Di Beijing, di Amerika, di Brazil, di Baku, di London, di mana-mana. Semakin di Qatar, di Emirat, semakin optimis Pak CT. Saya semakin optimis kita akan melampaui 8%. Mungkin bukan tahun ini, tapi sudah pasti tahun depan. Dan selanjutnya 8%. Kenapa? Ini beberapa hal. Yang pertama ada program-program baru yang belum di dalam program pemerintahan yang sebelumnya. Yang pertama, makanan bergizi gratis. Ya. Saya bisa bicara berjam-jam untuk mengenai program makanan bergizi gratis. Namun, ya kenapa itu dimulai, itu ide Pak Prabowo 18 tahun yang lalu. Dia mencetuskan ide ke saya untuk makan gratis, itu 18 tahun lalu. Karena dia lihat stunting. Waktu itu 30%. Stunting tahun ini 25%. Hanya berkurang 5% dalam 18 tahun. Tapi itu oke, itu topik lain. Ini topik hari ini ya Pak CT, ini economic expansion ya. Nah, salah satu penyebab bahwa kita akan menuju dan melampaui 8% adalah makanan bergizi gratis. Mungkin kawan-kawan dari Kementerian Keuangan akan nanti bisa jelaskan. Hanya saja bahwa dengan ditambah 100 triliun rupiah dari realokasi anggaran yang tadi disebut penghematan, pemangkasan, ini dan itu yang menimbulkan banyak salah pengertian sehingga ada sebagian mahasiswa turun ke jalan teriak-teriak Indonesia gelap. Tapi sebetulnya tidak mengerti dan mungkin belum diberikan penjelasan. Bahwa yang 306 triliun rupiah yang terjadi dari penghematan, itu bukan pengurangan. Itu tidak berarti bahwa anggaran dikurangi. Bukan, itu ada realokasi. Dari program-program yang dinilai tidak perlu, yang dulu saya bilang konyol ya, berapa minggu lalu ya Pak Wahyu, dapat perhatian dari banyak netizen.
program konyol, dari program-program yang tidak perlu, itu nanti akan reallocate ke program-program yang perlu. Antara lain, makanan bergizi gratis. Dan sudah ditetapkan 171 triliun rupiah untuk makanan bergizi gratis, dan menurut kawan-kawan di Bappenas, ini akan menambah pertumbuhan ekonomi dari tadinya 0,83%, yaitu 71 triliun, akan menambah jadi 1,99%. Pertumbuhan, penambahan, itu sudah 2%. Dan Pak Prabowo bertekad untuk menambah lagi. Mungkin tahun depan, kita tambah lagi dari 171 triliun, menambah lagi, bahkan sampai bisa ratusan triliun lebih. Ini akan menambah pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak salah, saya dapat angka-angka dari kawan-kawan di Bappenas, bisa sampai 1,995%. Itu hanya dari makanan bergizi gratis. Kenapa? Karena uang ini akan masuk ke real economy. Real economy berarti apa? Nanti diperlukan 82 juta butir telur tiap hari. Perlu sayur-sayuran, perlu daging ayam, perlu susu, perlu banyak hal untuk menjadi inputs untuk jadi menu dari makanan gratis ini. Coba dipikirkan, itu berapa perunggasan yang diperlukan untuk menghasilkan. Dan ini banyak akan nanti disuplai, dipasok oleh emak-emak di desa-desa. Tujuan Pak Prabowo adalah ratusan triliun rupiah itu akan nanti dibelanjakan di pedesaan. Dan tujuan Pak Prabowo adalah ini nanti mendorong keikutsertaan kehadiran dari UMKM, koperasi dan BUMDes. Bukan dari konglomerat seperti saya atau Pak CT. Ini pelaku-pelakunya ada pelaku menengah kecil. Dan saya kira Pak CT saya dan kawan-kawan yang sudah lebih besar, kami rela ya Pak CT. Kenapa? Karena self-interest, kalau nanti rakyat kita yang selama ini belum makmur, belum sejahtera, nanti jadi makmur, jadi sejahtera, ada daya beli, menjadi nasabah dari Pak CT, Bank Mega, betul nggak? Nasabahnya Ibu Sandra, Mandiri. Saya dengar ada Bank Rakyat di sini ya, saya belum ya. Ada Bank Rakyat di sini, BRI. Jadi nasabah Bank Rakyat. Jadi konsumen dari pabrik-pabrik sepatu, pabrik-pabrik lain. Nah, ide di dalam program MBG ini adalah kita akan ciptakan 30.000 dapur, Pak CT. Masing-masing dapur itu perlu 50 karyawan, Pak CT. Itu sudah 1,5 juta orang bekerja di bidang baru. Dan orang-orang ini akan digaji, akan diberikan imbalan. Mereka juga akan nanti belanjakan di desa-desa mereka. Ini juga memicu pertumbuhan. Ya. Ini maaf ya, ini bukan kuliah makroekonomi ya, bukan ya. Tapi saya kira pelaku di sini semua kan ada ya, pelaku ekonomi juga ya di sini ya. So saya kira bapak-bapak ibu bisa mengerti. This is Keynesian economics. This is economic stimulus. Uang masuk ke pedesaan, uang masuk ke real economy. 2%. Mulai 2%. Terus ada satu program lagi yang kebetulan saja yang saya bina, saya dipercaya Pak Prabowo untuk mengembangkan program perumahan. Program perumahan ini adalah program baru. Salah satu rekomendasi tim saya adalah membentuk Kementerian Perumahan yang selama 10 tahun tergabung di dalam Kementerian PU.
Nah, karena mungkin waktu itu pimpinan dari PUPR ada prioritas lain, nampaknya perumahan itu sedikit diabaikan. Dari target yang semula 1 juta setahun, hanya tinggal waktu itu ya prestasi 10 tahun, ada prestasi tapi jauh di bawah target 200.000 yang terjadi. Nah, di sini Task Force Satgas yang saya pimpin menghasilkan lahirnya Kementerian Perumahan dan Wilayah Permukiman, kalau tidak salah. Di bawah Pak Ara Sirait dan Pak Fahri Hamzah. Program ini targetnya adalah 3 juta unit rumah dan apartemen setiap tahun. Ini bukan program 3 juta rumah, ini program 15 juta rumah dan apartemen. Dan kalau nanti Pak Prabowo diberikan mandat lagi, bisa dilanjut lagi 5 tahun, jadi nanti target kita 30 juta apartemen dan rumah. Dan ini akan segera dimulai. Ya, proyek pertama nanti bulan April setelah Lebaran, saya dengar. Investor dari Qatar bawa modal untuk membangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha dengan kawan-kawannya dari Qatar akan bawa modal untuk bangun 1 juta unit apartemen. Kurang lebih nilainya 18 sampai 20 miliar dolar. Miliar dolar, bukan rupiah. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar untuk 3 sampai 5 juta apartemen dan rumah di pedesaan. Dan pemerintah Abu Dhabi melalui BUMN-nya namanya Mubadala akan 1 juta. Akan investasi 1 juta apartemen. Nah, ini semuanya Pak CT adalah investasi. Tadi saya lihat ada pertanyaan bagaimana FDI. Ini adalah FDI. This is foreign direct investment into our property and housing sector. Dan kalau kita lihat, dan terus terang saya dalam rekomendasi saya ke Presiden, saya nyontek Pak CT. Saya nyontek pengalaman di China, pengalaman di Jepang, pengalaman di Singapura, pengalaman di Korea Selatan, di mana di negara-negara ini perumahan menjadi satu pilar pertumbuhan ekonomi. Sampai kemarin, sampai tahun 2017, perumahan mencapai 25% dari GDP China. Dan saya belajar, karena saya seperti Pak Prabowo, saya suka belajar sejarah. Dan ini sejarah ekonomi menunjukkan bahwa di China, dari awalnya Deng Xiaoping memimpin tahun 80-81 sampai 2017, ada pertumbuhan perumahan tanpa interupsi selama 35 tahun. Hanya tahun 2017 sudah mulai indikasi overbuilding, sehingga sekarang ada jutaan unit apartemen di China dan rumah-rumah juga yang kosong Pak CT, itu di China. Dan di sini ada kesempatan emas bagi bangsa Indonesia. Demand ada di Indonesia akan perumahan. Menurut statistik dari BPS, tercatat sekarang 11 juta keluarga Indonesia menunggu rumah layak huni. 11 juta keluarga. Berarti apa? Berarti lebih dari 50 juta jiwa bangsa Indonesia menunggu rumah layak huni. Nah, di sini adalah demand ada. Di samping itu ada 27 juta keluarga di pedesaan yang saat ini tinggal di RTLH. Saya baru tahu itu berapa bulan lalu, setahun lalu, RTLH, rumah tidak layak huni. Ini adalah apa Pak CT? Gubuk, rumah-rumah kumuh di desa dan di kota. 27 juta keluarga. Maka Pak Prabowo ingin memberikan rumah layak huni bagi
37 juta keluarga di Indonesia. Itu target dia, target kita. Kita mau berikan. Kita mulai dengan yang 11 juta dulu, 27 juta nanti akan nyusul. Dan di sini the demand is there, nah tinggal supply kan Pak CT. Supply, ya kita perlu modal. Modal dari mana? Kita mulai dulu. Dari Qatar, dari Emirat, tapi ternyata di Indonesia ini dana ada. Tapi dana ini terpencar-pencar di sini, di sana. Ada di BPJS, ada di BSBN, di BI, dan ini dan itu, dan ini dan itu. Ternyata besar sekali dana likuiditas kita yang tidak dipakai untuk the real economy. Maka dengan kehadiran Danantara, ya, dan akibat dari program-program pemangkasan realokasi, tahun ini akan dialokasi dan disuntik $20 miliar fresh money ke Danantara. Di luar itu, Bank Indonesia saya dengar, saya kira dari kawan-kawan Kementerian Keuangan sudah tahu, Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu minggu lalu keputusan Pak Peri Warjio. Saya dengar. Dan ini dana ini semua, ini dari dalam negeri. Sehingga saya semakin optimis, Pak Ara Sirait, Pak Fahri Hamzah, kawan-kawan penuh semakin optimis, dana bakal ada. Investor banyak. India bersedia, Singapura bersedia, Turki, saya sudah baru dapat proposal dari Turki. Banyak yang bersedia untuk berikan modal untuk membiayai. So the demand is there, so supply is there. Dan sektor perumahan ada hubungan dengan 185 sektor di sektor ekonomi. 185, termasuk semen. Kalau tidak salah ada Asosiasi Semen atau Dirut Semen Indonesia, ada? Ada ya? Tidak ada ya? Dirut Semen Indonesia waktu itu hadir di acara lama Pak Sete. Kan duduk sama kita waktu itu. Dia katakan, dia sudah prediksi dengan 3 juta rumah dan apartemen setiap tahun, peningkatan konsumsi semen itu adalah 15 juta ton setiap tahun. Industri semen saat ini lagi lesu. Dari kapasitas produksi 120 juta, hanya terjual 60 juta. 50% capacity. Tapi dengan program perumahan, bakal nanti bertambah 15 juta ton semen. Itu hanya satu bidang saja. Terus besi baja, perlu tambahan 3 juta ton besi baja. Terus perlu apa? Kawat listrik, kabel, ini dan itu. Coba bayangkan industri mebel. 3 juta unit apartemen dan rumah memerlukan 12 sampai 15 juta tempat tidur. Pak CT. Berapa kursi? Mungkin 3 juta televisi. Mungkin 3 juta kulkas. Mungkin lebih. Di rumah saya ada 3 kulkas. Dan sebagainya. Saya kira bapak-bapak, ibu-bapak harus bisa mengerti kan. The multiplier effect will be enormous. Dan pelaku-pelaku usaha ada 185 yang ada kaitan. Program perumahan di pedesaan, kita mau bangun rumah-rumah di 75.000 desa. Target kita 25 rumah setiap tahun. 75.000. Itu adalah 2.250.000 rumah di pedesaan. Banyak itu berupa renovasi rumah Pak CT. Karena banyak petani dan nelayan kita punya
lahan. Tapi di atas lahan itu gubuk. Tidak ada running water, tidak ada listrik, tidak apalagi internet. Lantai-lantai itu berupa tanah. Ini nanti supplier tackle, supplier pipa air, supplier listrik, supaya apa, bolam-bolam itu. Bapak, Ibu bisa mengerti. Ini akan, dan kita sudah hitung, saya konsultasi dengan beberapa konsultan asing, mereka perkirakan ini bisa tumbuh 2-3%. 2-3% per tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu, dari makanan gratis dan dari perumahan kita sudah lihat bisa tambah 4% dari yang prediksi sekarang ini. Kalau nggak salah prediksi tahun ini 5,3 ya. 5,3 ya Pak Anggito. Dengan makanan gratis dan perumahan bisa tambah 4%, bisa 9,3%. Tapi oke lah, kita pangkas lagi. Jangan terlalu optimis. Too good to be true, Hashim. Too good everybody. No, it's not. It's realistic. Tapi oke. Oke, itu sudah 8%. Ya nggak usah sebut 9%. Ini sebelum yang lain-lain. Ini sebelum proyek-proyek yang Pak Prabowo sebut kemarin, Pak CT di istana. Dari 20 miliar dolar, dia mau mulai 15 proyek mega proyek. 15. Termasuk bagian dari hilirisasi. Kalau asing tidak mau, kita yang bangun smelter aluminium. Kalau asing tidak mau, kita yang bangun kilang. Kalau asing tidak mau, kita yang bangun boksit, alumina dan sebagainya. Kita undang asing, tapi jangan terlalu tergantung. Kita undang supaya melengkapi, menambah. Nah, dari situ, mungkin tahun ini terlalu dini karena perlu perencanaan yang mantap, planning. The problem di Indonesia kan selalu execution kan. Execution, di mana-mana execution. Ya, the proof of the pudding is in the execution. Tapi dari proyek-proyek ini kan bisa tambah. Ada ahli yang bilang 1%. Itu sudah 9-10%. Terus ada program kawasan pangan, food estate. Ya. Terus ada internet connectivity. Internet connectivity menurut McKinsey, kalau kita bisa menyediakan internet connectivity yang murah dan affordable untuk setiap 10% populasi Indonesia, ekonomi kita bisa bertambah 0,7 sampai 1,3% per tahun. Itu McKinsey yang menghitung. Oke, katakanlah 1%. Itu sudah 10 sampai 11%. Ya. So ini adalah kesempatan bagi kita. Saya semakin optimis. Kalau ada yang mau debat mengenai angka, kita debat, ya. Tapi kita semakin optimis dan ini Pak CT, Pak Wahyu, ini adalah kesempatan diberikan dengan demand yang timbul di dalam negeri. Tidak terdampak tarif. Kalau Amerika mau pasang tarif 25%, 100%, 200%, kita sektor perumahan, ya, sektor makanan, pangan, makanan gerai tidak terdampak, tidak ngaruh. We're free of the influences of tarif-tarif. Karena ini domestic consumption, domestic demand, bukan foreign demand. Ya. So ini dalam waktu singkat ya, saya bisa berjam-jam debat karena I'm really saya semangat. Karena ya kalau bidang saya Pak, saya mau semuanya di dalam negeri, saya tidak invest di luar negeri. Karena saya lihat di Indonesia, this is the place. This. Indonesia adalah, dan saya bersyukur sama Tuhan Yang Maha Kuasa, depan tidak ada musuh Pak. Kita nggak ada musuh.
kita bersahabat semua tetangga kita. Kita bersahabat semua negara adik kuasa. Kita bersahabat dengan China, dengan Amerika. Kemarin saya ikut juga menyambut delegasi dari Rusia yang dipimpin General Shoigu, orang kepercayaan Presiden Putin. Indonesia, we're open for business with everybody. Kita tidak ada musuh. Bulan lalu saya hadir di acara di New Delhi, di India. New Delhi ada negara-negara yang kurang bersahabat. Saya nggak mau bilang musuh ya. Kan tidak diplomatis ya, kalau musuh. Tapi negara yang kurang bersahabat. Termasuk Pakistan, termasuk China. Indonesia tidak ada. Kita bersyukur ya. This is the place to do business. Tidak ada gangguan dari musuh-musuh dari luar. Tapi ada syarat. Dan saya percaya, saya sudah setuju. Kita jangan pecah-pecah. Ya, pimpinan nasional kita harus utuh. Saya senang kita semua seutuh. Kita for the greater good of the country. Ya, kita jangan gesek-gesekan, ya. Kalau ada yang turun ke jalan Indonesia gelap, ya kita ajak bicara sama adik-adik kita kan. Karena mereka banyak turun ke jalan karena salah pengertian. Tidak ada pengemotongan, penghapusan beasiswa, tidak ada itu. Pak Prabowo sudah bilang semua program beasiswa tetap utuh dan tetap berlanjut, tidak ada pengurangan. Tapi ada pihak-pihak yang tidak suka Indonesia makmur. Ada yang tidak suka pemerintah yang berhasil. Maka mereka sebarluaskan Pak Wahyu, disinformation, fake news, bahwa mahasiswa nanti dipotong beasiswanya. Ada kan? Saya baca itu, ada kan? Oh, Prabowo akan kurangi beasiswa. Tidak benar, semua beasiswa itu tetap utuh dan tetap jalan. Maka ada pergantian di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Ada pergantian. Pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling penting bagi pemerintah Prabowo Gibran. Saya kira demikian ya Pak Wahyu, sudah cukup. Ya. Dan kalau ada pertanyaan Q&A, saya persilakan. Terima kasih.